Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop gaming harga 11-15 jutaan buat edisi Lebaran 2026. Yo guys, Serah Gadget bersama Rah Kesana di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop gaming ya untuk kelas harga di 11-15 jutaan. Nah, karena ini adalah edisi Ramadan, jadi tentunya list-list di sini akan berlaku sampai nanti di Lebaran, bahkan mungkin seminggu 2 minggu setelah Lebaran. Dan pastinya karena range harganya 11-15 jutaan, kita ngerangkumnya bukan satu doang, melainkan 5 laptop gaming yang udah kita sesuaikan dengan harga dan juga kebutuhan masing-masing. Dan ya pastinya ini adalah versinya Serah Gadget ya. Terus biar kamu lebih gampang dan lebih satset nonton videonya, bisa gunakan chapter juga yang udah kita sediakan. Sip, itu aja, dan kita langsung aja mulai dari laptop gaming yang pertama. Laptop gaming terbaik yang pertama adalah Axio Pongo 725 V2. Salah satu opsi laptop gaming paling terjangkau pada list kali ini. Nah, meskipun dia paling terjangkau, spek yang ditawarkan masih tergolong oke guys. Bahkan dia udah membawa beberapa keunggulan nih. Mulai dari prosesornya, Axio langsung kasih CPU kencang Intel Core i7 13620H dengan 10 core dan 16 threads yang bisa dapetin skor kisaran 14 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore. Performa yang tentunya udah satset lah buat menghajar kerjaan-kerjaan harianmu. Untuk urusan grafisnya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 2050 4GB dengan TGP di kisaran 55 watt. Agak ketinggalan sih memang, tapi secara performa dia masih bisa dapetin skor 10.400-an poin di 3D Mark Firestrike. RAM-nya pun udah langsung dual channel 16GB DDR4 3200 MHz. Langsung bisa dipakai mainin game AAA tanpa harus upgrade RAM-nya lagi. Penyimpanannya juga udah lega ya, dan kenceng juga karena dia udah SSD Gen 4 dengan kapasitas di 512GB. Nah, dengan kombinasi tersebut, Cyberpunk masih bisa kita mainkan di 64 fps, Forza Horizon 5 di 82 fps, dan Wukong di 35 fps. Yang aku juga suka dari laptop ini adalah opsi upgrade-nya, di mana 2 slot RAM yang udah terpasang tadi masih bisa kita upgrade dan masih dikasih 1 slot SSD M.2 extra. Jadi ya ini sangat bisa di-upgrade ya, baik RAM maupun storage-nya. Beralih ke layarnya, Axio Pongo 725 V2 dibekali layar 15,6 inch IPS dengan refresh rate-nya 144Hz dan akurasi warnanya di 62% sRGB. Sudah standar gaming, tapi bobotnya juga standar gaming nih, mencapai 2,57 kg dengan tebal 2,27 cm. Terus baterainya 54 Wh yang juga bisa tahan kisaran 3 jam aja. Terakhir portnya udah lengkap, dimana dia udah ada HDMI, 2 buah USB-C, dan dia masih ada micro SD card reader. Laptop gaming 11-15 jutaan yang kedua adalah Asus TUF A15 FA506 NCG. Kalau kamu ngerasa RTX 2050 tadi masih agak kurang buat tahun 2026, kamu bisa merogoh kocek lebih banyak, kurang lebih 800.000 untuk bisa dapetin laptop RTX 3050. Yes, laptop Asus ini udah dibekali dedicated grafis RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP-nya di 75 watt. Secara head to head, RTX tersebut bisa 20-30% lebih kencang jika kita bandingkan dengan RTX 2050 di laptop sebelumnya. Jadi harusnya lumayan worth it lah ya, dengan nambah 600-800.000 untuk dapetin ekstra 30% GPU yang lebih kencang. Cuman dia juga punya kekurangan. Pertama, RAM-nya. Meskipun lebih kencang dengan DDR5 5600 MHz, tapi kapasitasnya masih standar aja di 8 GB. Jadi kalian perlu upgrade RAM-nya ke dual channel kalau mau pengalaman gaming yang lebih maksimal. Kedua, CPU-nya kalah kencang. AMD Ryzen 7 7445HS yang skor Cinebench R23-nya cuma dapetin 10.100-an poin. Tentunya ini masih kalah sama Axio yang bisa dapetin 14 ribuan poin. Tapi kalau tujuannya lebih ke gaming, ya TUF A15 ini jelas lebih unggul. Main GTA 5 bisa dapetin 72 fps, Shadow of Tomb Raider di 82 fps, dan Black Myth Wukong di 55 fps. By the way, selain ada 1 slot RAM ekstra, kita juga dikasih 1 slot SSD M.2 ekstra buat opsi upgrade. Asus TUF A15 membawa layar yang juga tergolong gaming dengan ukurannya di 15,6 inch dengan refresh rate yang juga kenceng 144Hz,
IPS Full HD dan color gamutnya ya standar aja di 62,5% sRGB. Udah oke lah buat mainin game-game kompetitif. Cuman bobotnya lumayan ya di 2,3 kg dengan tebal 2,45 cm. Terus baterai 48 Wh-nya juga bisa tahan kisaran 3 jam aja. Untuk boardnya sih pas-pas saja, nggak yang banyak-banyak banget, dan listnya cek aja di sini. Lanjut ke nomor 3, ada Asus Gaming V16. Ini adalah salah satu laptop yang paling unik pada list kali ini. Karena meskipun speknya ini gahar, bobot laptopnya tetap nggak sampai 2 kg. Jadi ukurannya lumayan ringan ya buat kelas laptop gaming. Lebih tepatnya cuma 1,95 kg cuy. Desain bodinya juga yang paling tipis di angka 1,8 cm. Cocok banget lah buat kalian yang sering bawa-bawa laptop tapi butuh tenaga RTX yang lebih kencang. Soalnya dia udah punya jeroan yang mantul-liti buat kelas harga di 13 jutaan. CPU-nya pakai Intel Core 5 210H dengan RAM 16GB DDR5 5200 MHz, SSD-nya 512 GB NVMe Gen 4, dan tokoh utamanya grafis Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Ya memang ini disunat DGP-nya jadi 65 watt aja, tapi jangan salah ya, meskipun dia disunat, RTX 4050-nya masih bisa bersaing dengan RTX 3060 di game-game yang support di DLSS 3 plus frame generation. Makanya nggak heran kalau performa gamingnya udah bisa kita handalkan. Main Wukong bisa tembus 75 fps, Cyberpunk di 80 fps, dan FPS lainnya bisa cek aja di layar berikut ini. By the way, RAM 16GB tadi ini belum dual channel, melainkan dia masih single channel. Tapi tenang aja, masih ada satu slot RAM ekstra yang tentunya bisa kita pakai buat upgrade RAM-nya kalau harga RAM nanti udah normal. Ya kalau kepepet bisa sekarang juga sih, cuman lagi mahal tuh. Soal layar, Asus Gaming V16 hadir dengan layar lega 16 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144Hz dan akurasi warna di 45% NTSC serta tingkat kecerahannya di 300 nits. Ya udah enak lah buat kerja, nonton film, ataupun mainin gaming kompetitif. Untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 63 Wh yang kurang lebih bertahan kisaran 3 jam aja. Ya standar laptop gaming lah. Terakhir portnya juga pas-pasan dan cek aja di sini deh listnya. Laptop gaming terbaik yang keempat adalah Lenovo Log 15 IRX9. Kalau kamu lagi nyari laptop dengan performa paling kencang dan layar yang juga udah siap buat editing profesional, fix sih, ini adalah pilihan yang paling masuk akal. CPU-nya pakai seri Intel Core i5 13450HX yang bisa dapetin Cinebench R23 hingga 15.300-an poin. Terus dia juga udah membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144Hz. Lah, bedanya apa bang sama laptop-laptop sebelumnya? Bedanya ada di akurasi warna, dimana Log 15 ini sudah punya akurasi mencapai 100% sRGB. Otomatis dia jadi cocok banget buat kamu para content creator atau editor profesional. Urusan grafis, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6. Ya terkesan nggak yang kenceng-kenceng banget mengingat di kelas harganya, tapi yang perlu dicatat, TGP-nya ini tinggi di 95 watt. Karena itulah skor Greedy Markfire Strike-nya ini udah bisa tembus di 14 ribuan poin. RAM-nya pun udah 16GB DDR5 4800 MHz dengan SSD kencang 512 GB NVMe Gen 4. Kombinasi ini bikin dia bisa mainin game-game seperti GTA 5 di 112 fps, Cyberpunk 2077 di 45 fps, dan The Last of Us di 42 fps. Untuk OC upgrade juga tentunya ada ya, dimana kita dikasih satu slot RAM ekstra plus satu SSD M.2 ekstra. Nah soal ergonomis, Log 15 memang bukan laptop ringan. Bodinya lumayan bongsor dengan berat 2,38 kg dan tebalnya di 2,39 cm. Terus untuk baterai juga ya standar laptop gaming 60 Wh yang kurang lebih bertahan kisaran 3 jam aja. Untungnya secara port udah cukup lengkap, bahkan bisa dikasih Ethernet RJ45.
Laptop gaming 11-15 jutaan yang terakhir adalah Acer Nitro V16 ANV1671. Kalau kamu lagi nyari laptop dengan teknologi paling update dan speknya beneran rata kanan, budgetnya juga rata kanan di 15 jutaan, tentu ini adalah pilihannya. Dapur pacunya beneran rata kanan karena udah pakai Intel Core i5 14450HX yang punya 10 core dan 16 thread dengan kecepatan yang juga turbo hingga 4,8 GHz. Performanya ini tergolong kencang cuy. Terbukti dari skor Cinebench R23 Multicore yang bisa tembus 15.900-an poin. Ini adalah yang tertinggi di seluruh list kita hari ini. Urusan grafis juga nggak main-main. Dia pakai Nvidia GeForce RTX 4050 6GB dengan TGP-nya di 85 Watt. Lagi-lagi yang paling kencang pada list kali ini. Ya wajar sih karena harganya juga mentok kanan guys, paling mahal. RAM-nya udah langsung dikasih 16GB DDR5 5600MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Main game AAA hampir pasti lancar. Wukong bisa dapetin 57 fps, GTA 5 di 92 fps, dan Valorant bisa tembus 346 fps. Soal opsi upgrade juga udah tergolong aman ya, karena 2 slot RAM yang udah terisi ini masih bisa kita ganti, plus ada 1 slot SSD M.2 extra. Seperti hanya Lenovo Lock, Nitro V16 juga hadir dengan layar 100% sRGB. Ukurannya pun lega ya, 16 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kejelasan mencapai 500 nit. Tergolong oke lah ya buat kita pakai kerja di luar ruangan. Gak cuma terang, refresh rate-nya juga udah gaming banget, bahkan bisa menyentuh 160 Hz. 165 Hz. Urusan port juga yang paling sakti karena udah dibekali 1 port Thunderbolt 4. Terus ada 2 buah USB-A 3.2 hingga RJ45. Bodinya bongsor dengan berat 2,5 kg dengan tebal di 2,55 cm. Untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 58,7 Wh dan kalau dipakai buat nonton-nonton film gitu ya, kurang lebih bisa bertahan kisaran 5 jam. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming yang beneran gaming ya untuk harga 11 sampai 15 jutaan buat Ramadan tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian temukan aja di keranjangnya YouTube Shopping beserta harga terupdate-nya. Ini penting ya, karena siapa tahu di Ramadan ada perubahan harga, yang harapannya sih turun. Jadi silahkan cek aja buat ngecek harga terupdate. Dan yang juga nggak kalah penting, biasanya kalau lagi ada promo-promo atau campaign kayak Ramadan, biasanya ya, akan ada promo ataupun voucher menarik di YouTube Shopping tersebut. So pastikan cek aja di keranjangnya di pojok sini atau di deskripsi video. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga kamu bisa membeli laptop gaming pilihanmu dan semoga bisa rata kanan sih. Ya, sesuai budget lah. Oke, terima kasih dan ketemu lagi di video laptop gaming 20 juta mungkin ya.